Matius pasal 5 ayat 6 ya. Bapak Ibu sudah ketemu, amin. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Nah, sebelumnya beberapa saat yang lalu kita sudah belajar 3 ciri atau 3 karakter dari warga kerajaan Allah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan tentu kepada kita, yaitu dalam khotbah di bukit yang disebut dengan ucapan bahagia. Ya, jadi yang pertama yaitu mungkin kita bisa review sebentar, yaitu pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Jadi ciri yang pertama, miskin di hadapan Allah. Ya, kita sudah belajar makna miskin dan Allah, artinya kita menyadari betapa kita ini kosong, kita secara rohani kita bangkrut, miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya kesalehan di hadapan Tuhan. Kita hanya butuh anugerah Tuhan semata-mata, karunia Yesus yang telah mati bagi kita. Itulah yang membuat kita kaya secara rohani, sehingga kita boleh dibenarkan dan menjadi anak-anak Allah. Jadi merasa kosong, merasa miskin di hadapan Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu berbahagialah orang yang berduka cita, ya. Berduka cita dalam hal apa? Ya, di sini katakan mereka akan dihibur. Jadi berduka dalam hal kita menyadari, merenungkan, ya, betapa dalam dosa kita. Ya, dosa yang menjijikkan itu, yang menyakiti hati Tuhan. Kita berduka atas itu. Ya. Ya, kadang kita terima aja apa adanya, take it for granted, ya, dosa ini udah dosa gitu ya. Tapi Tuhan Yesus aja berduka cita, meratap, ya. Sedih, renungkan dengan dalam-dalam, ya, betapa dosa itu begitu parah, maut, ya, sehingga kita mengakibatkan maut, sehingga kita berduka cita, menghayati, ya. Nah, kalau nggak begitu, ngapain Tuhan Yesus datang, ya, untuk urusan dosa? Begitu pentingnya ini, ya, masalah dosa, sehingga berduka cita, ada kepekaan seperti itu, ya. Bahkan berduka cita ini sampai tingkat kita meratapi orang yang meninggal, seperti meratapi orang yang meninggal, ya. Levelnya seperti itu, ya, bukan asal-asal sedih, ya. Kemudian yang ketiga yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di sini memiliki arti satu karakter, ya, seperti Yesus, ya, yang tidak mendendam, ya, tidak defensif, ya, gampang tersinggung, ya. Dendam sampai seumur hidup, sampai bawa mati sama orang, ya. Disinggung sedikit langsung, wah, temperamennya kasar, wah, garangnya, ya. Enggak. Tapi Yesus sengaja lemah lembut, ya. Lemah lembut dalam arti tidak gampang, ya, tersinggung, tidak gampang marah, menguasai diri, puas dengan diri kita, dengan Tuhan Yesus, ya. Sabar dan sikap yang tenang dalam menghadapi apapun di dunia ini. Itu lemah lembut. Amin. Dan kemudian kita sudah sampai kepada karakter yang keempat, yaitu berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, ya. Jadi saudara yang kekasih, 4 sifat ini aja, ya, 4 karakter dari warga kerajaan Allah itu adalah rangkaiannya secara kronologis, jadi tidak bisa dipisah-pisah. Ini adalah karya Roh Kudus bagi kita setiap orang percaya. Karya Roh Kudus yang memberikan itu, kepekaan itu, rasa miskin itu karya Roh Kudus, dan memberikan apa? Kemampuan untuk berduka, untuk meratap akan dosa, itu karya Roh Kudus dalam hati kita. Bahkan bisa lemah lembut, itu karya Roh Kudus, ya. Bahkan sampai kepada saat ini, yaitu haus dan lapar akan kebenaran, itu juga karya Roh Kudus bagi orang percaya. Bahkan saya mau katakan, inilah tanda-tanda dari orang Kristen yang sudah lahir baru. Saya mau katakan seperti itu. Jadi tanda-tanda orang Kristen yang lahir baru, ya, dia miskin di hadapan Allah, dia berduka cita akan dosa sampai tingkat dia bisa benci dosa, ya, dan takut untuk berbuat dosa, dan punya karakter lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Dan yang sekarang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, lapar dan haus akan kebenaran ini adalah tanda, suatu ciri, suatu gejala, ya, secara rohani, atau saya katakan tanda saja, yaitu bahwa kekristenan kita itu masih normal, masih hidup, ya, masih ada kehidupannya. Apa tandanya kekristenan kita masih ada kehidupannya? Dia bisa lapar dan haus, bisa haus dan lapar.
Benar bukan? Coba orang yang mati, ada nggak dia lapar? Ada nggak dia haus? Kita kasih makan pun dia nggak akan makan. Kita kasih minum dia akan minum karena sudah mati. Organ tubuhnya tidak berfungsi lagi. Ya, jadi secara medis orang mati nggak mungkin punya rasa lapar dan haus ya. Jadi di sini menarik secara positifnya, berbahagialah ya kita kalau masih ada rasa lapar, masih ada rasa haus, berarti kita masih apa? Masih hidup. Ya kan? Nah, ini satu paradoks kan? Seperti oh negatif tuh, lapar haus. Oh enggak. Puji Tuhan. Kita berarti masih hidup ya. Benar nggak? Kalau kita ke dokter ditanya, lidahnya mana? Lihat. Selera makannya mana? Oh, udah gak ada selera makan. Gawat. Udah gak selera makan nih, hati-hati. Pahit dok, aduh semua. Ini gejala gak bagus. Malah dokter senang. Wah, ada lapar. Wah, selera makannya tinggi. Oh, mau sembuh. Sudah mau sembuh. Makannya semangat, minumnya semangat. Ini udah mau sembuh. Ya kan? Nah, begitu juga kita sebagai orang Kristen. Bersyukurlah saat ini kalau kita masih ada rasa lapar, rasa haus, tapi bukan dalam hal makanan di sini ya, tapi dalam hal rohani ya. Seperti mau pergi ke gereja seperti Mbak Bonghen, itu berarti suatu tanda ada kelaparan ya, ada kehausan secara rohani, harus dipenuhi ya. Saya lihat itu tadi, wah ini benar, harus datang ke gereja, bersekutu bersama Tuhan, saudara-saudara yang kasih, mendengar firman, berarti ada tanda, ada haus, ada kelaparan secara rohani. Ini puji Tuhan, satu gejala tanda bahwa kerohanian kita masih hidup, berarti sehat nih, ya kan? Jadi puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah ya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena satu tanda bagi kita sebagai murid-murid Yesus, kerohanian kita masih hidup dan masih segar, masih ada gairah, masih ada kerinduan-kerinduannya untuk hal-hal yang rohani. Jadi lapar dan haus akan kebenaran ini satu tanda membuktikan kita orang-orang Kristen yang sejati ya. Saya katakan orang Kristen yang asli ya. Saya tidak mau katakan, mungkin ada sejumlah yang katakannya orang Kristen tapi nggak ada gejala lapar dan hausnya akan kebenaran ya, sudah mati rohaninya padahal dia Kristen ya. Malas ke gereja, itu satu tanda berarti nggak lapar kan, nggak ada halangan sesuatu pun, nggak ada halangan, nggak sakit, nggak apa. Bahkan kalau yang sakit pun dibangun, kalau udah lapar haus ke gereja. Ini nggak sakit, nggak apa, dia nonton TV hari Minggu, status identitas Kristen. Saya bukan menjelekkan, tapi memang ada seperti itu. Berarti satu gejala, udah mati rohaninya. Kan? Dilihat hari Minggu, kalender Minggu, tanggal merah, nggak ada rasa kepekaan, nggak ada. Minggu lah ya. Nonton tinju, nonton TV hari Minggu ya. Itu bahaya ya. Kalau ada saudara kita seperti itu, kita harus berdoa agar rohnya kembali dihidupkan. Ada rasa lapar dan haus sehingga dia nggak usah dibangunkan Minggu pagi, sudah mandi sendiri. Ya kan? Mandi sendiri, cari baju yang paling bagus ya kan. Wah, siapin semua, siapin kolekte, Alkitab. Wah, ini dia berarti masih hidup nih rohaninya. Ada tanda dia lapar dan haus. Dia rindu ke gereja, dia rindu mendengar firman Tuhan. Jadi bersyukurlah ya pagi ini kalau kita masih lapar dan haus ya kan. Ya kan? Kalau nggak ada rasa lapar dan haus lagi, ini alarm bagi kita semua agar kita diingatkan kembali. Dan berikutnya saudara yang kasih, lapar dan haus ini adalah tingkat kelaparan dan kehausan yang sangat ekstrim ya. Yesus mau menggambarkan ini lapar dan haus yang sangat ekstrim. Artinya apa? Ini kalau tidak dipenuhi lapar dan hausnya, dia bisa mati ya. Jadi ibaratnya kalau dia dehidrasi, istilahnya dehidrasi, kekurangan cairan. Kalau nggak dikasih minum saat itu juga dia lewat ya. Jangan dikasih minum. Jadi tingkat kehausan yang sangat ekstrim. Laparnya juga sangat ekstrim, bukan sekedar lapar, butuh makanan ringan, enggak. Perlu makanan yang besar, harus penuhi ya. Kalau enggak dia lewat. Seperti itulah ya. Jadi tingkat kelaparan kita, tingkat kehausan kita sebagai orang Kristen harus seperti itu.
Ya, jangan standar-standar saudara kasih. Harus tingkat haus benar, lapar benar. Ya. Dalam Mazmur 42 dikatakan dikatakan pemazmur menggambarkan tingkat kehausan itu seperti rusa. Ya kan? Seperti rusa. Mazmur 42 ya, boleh kita lihat. Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Ini referensi yang bagus saudara kasih. Nah, Mazmur 42 seperti apa kelaparan dan kehausan yang firman Tuhan ajarkan sehingga kita bisa belajar. Mazmur pasal 42 itu kerinduan kepada Allah untuk pemimpin budiwan, nyanyian, pengajaran Bani Korah. Ya, Mazmur 42. Ini dari Mazmur ini banyak dihasilkan karya-karya lagu. Wah, luar biasa. Para seniman-seniman terinspirasi oleh Mazmur 42. Wah, banyak sekali. Kalau saya lihat referensi lagu-lagu dari Mazmur 42, indah-indah lagunya. Baik yang dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Mungkin saudara tahu ya, dari ini ada beberapa lagu misalnya apa? Seperti rusa yang haus, kan? Rindu aliran sungaimu. Ada lagu juga. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Wah, luar biasa kan? Dan lain sebagainya saudaraku. Sehingga kita tahu, oh, pemazmur ini benar. Pemazmur sering jalan-jalan ke hutan ya. Dia lihat rusa kan, ditulis, oh seperti rusa. Dia tahu rusa itu gimana hausnya ya. Kalau rusa nggak ada air, udah lewat saudaraku. Di sini katakan Mazmur 42, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Wah, luar biasa. Satu pertanyaan yang mengekspresikan ya, satu kerinduan yang tidak tertahankan. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Wah, ini satu pertanyaan ekspresi, satu kerinduan yang sangat dalam, saudara. Ya. Kalau saudara-saudara, bapak ibu pernah pacaran, tahu nih kalau arti pertanyaan ini. Bilakah aku boleh berkunjung ke pacarku? Ya, dilarang terus sama papa. Bilakah aku, ya kan? Bolehkah aku datang malam minggu melihat mukanya? Wah, benar saudara. Itu saking rindunya dia merenung ya di malam minggu sambil lihat bulan. Bilakah aku boleh datang berkunjung ke rumahnya? Bilakah, aduh papa ngelarang, mama ngelarang. Nah, udah akhirnya lihat fotonya. Ya kan? Itu rindu benar. Seperti itu pemazmur. Dia mana? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nggak tahu halangan apa nih pemazmur ya, sampai berkata apa ada perang? Apa ada satu, ini saya belum telusuri kenapa bisa bertanya seperti itu. Jadi pasti ada sesuatu yang menghalangi dia sehingga tidak bisa ibadah. Bilakah aku boleh datang melihat Allah, di bait Allah, berkumpul bersama umat Tuhan, bersorak-sorak haleluya. Jadi kerinduan seperti itulah saudaraku yang mau kita dapat ya dalam hati kita, sehingga kita bergairah secara rohani ya. Ya, jadi kalau datang ke gereja, ibarat kita mau ketemu pacar kita, nah gitu, mau ketemu sang kekasih, ada rindu ya. Ada kerinduan ya. Kalau nggak terpenuhi kerinduan ini, aku sengsara, aku nggak gairah lagi dalam hidup ini. Apa gitu saudara? Saya pribadi merasakan saudara, hadirat Tuhan ketika kita bersekutu bersama-sama seperti ini di gereja kita, itu ada kuasa saudara. Pulang ibadah saya bergairah, saya semangat lagi saudara. Ada gairah gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan ya. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah tadi bersorak ya, dengan firman, pulang tuh ringan saudaraku, ringan pada saya, enak gitu. Wow, benar. Ada yang lepas gitu, ada yang sepertinya semua yang sudah kita lewati berapa hari ini, Tuhan sudah terima semua. Tuhan sudah tanggung dan kita diberi kekuatan baru. Amin saudara. Jadi puji Tuhan ya. Jadi ibadah itu memang ada kuasa. Ya, termasuk ini tadi ya dalam konteks rindu dan haus dan lapar akan kebenaran ya. Jadi di dalam ibadah kita itu adalah termasuk juga kebenaran saudara. Ketika berkumpul saudara seiman ya,
ada firman Allah, ada hujan, itu juga termasuk kebenaran. Kita makan kebenaran di sini, amin. Sehingga kita dipenuhi. Tuhan Yesus jadi sudah mengalami secara rohani kepenuhan, kepuasan, bukan gairah, ingin lagi, mau lagi, ingin lapar lagi, ingin haus lagi, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Jadi bukan sekali makan, minum, kenyang, udah, nggak ada rasa, enggak, bukan. Jadi yang dimaksud di sini adalah rasa haus dan lapar yang terus menerus, yang konstan. Sudah dipuaskan, ingin lagi, penuhi lagi, makan lagi, minum lagi, ya. Bukankah seperti itu kita manusia, ya kan? Kemarin sudah makan? Sudah bukan? Tadi pagi makan, nanti siang makan nggak? Pagi pengen makan lagi. Malam makan lagi. Ya apalagi masakan istri yang enak, ya kan? Nah, capcay, ya apa? Cabenya pedas, ya. Sedikit-sedikit apa? Garam, apa? Ingin lagi makan, ingin lagi. Nah, minum. Begitu sudah, begitu juga kita secara rohani. Tuhan mau rasa lapar, rasa haus kita kepada kebenaran ini itu terus menerus, ya, konstan dan tidak pernah berhenti. Jadi ada yang mengatakan begini, saudara, tidak pernah puas dalam arti positif, ya, bukan tidak pernah puas mencari materi, ya, itu kurang bagus, tapi kita tidak pernah puas dalam hal rohani, itu bagus, ya. Kita nggak ada istilah level sampai tingkat apa, master rohani kita udah. Berarti itu yang di bawah tuh masih level-level, wah aku udah master rohani. Enggak. Paulus sebagai contoh, saudara. Udah level berapa Paulus secara pelayanan, aktivitasnya? Udah level master. Tapi apa kata Paulus? Aku ingin lebih lagi, ya, mengenal kebenaran, lebih lagi. Ya. Aku tidak puas sampai di sini. Aku ingin lebih mengenal Kristus dan kebenarannya. Artinya Paulus mengajarkan kita nggak pernah puas mengenal Yesus, mencintai Yesus, tidak akan habis-habisnya. Amin, saudaraku. Jadi rasa lapar kita dan haus itu di sini, jangan kita membanggain momentum waktu kita bertobat dulu. Ya biasanya kalau orang baru bertobat ini masih apa? Semangatnya orang bilang semangat KKR nih, ya. Bertobat itu semangat, wah bergairah, meludak, kalau perlu minggu gereja, ini ada kesaksian seperti itu, minggu ke gereja, Senin ke gereja, Selasa ke gereja. Padahal ada suami nih, laki-laki, hari Rabu kan WBI, ke gereja WBI, saudaraku. saking rohaninya sudah lagi lahir barunya, ya, baru pengalaman lahir baru. WBI datang, saudaraku, duduk di belakang, dia dengar, sekolah minggu. Karena hari Minggu jadi dia nggak soleh mingguan. Sabtu mudah-mudi mungkin dia datang. Tunggu, tanya Pak Gembala, ada undangan nggak KKR? Ada undangan seminar nggak? Ada PA? Tanya terus. Beli kaset, beli apa? Beli buku, semua. Apalagi zaman sekarang YouTube. Tapi hati-hati di YouTube, kebenaran di sana ada yang kebenaran nggak benar kan? YouTube, nonton. Zaman sekarang YouTube, jadi nonton terus tentang firman, gali terus. Ada seperti itu, tapi momentum itu 10 tahun yang lalu. Ini kan 5 tahun yang lalu. Kok dulu ke KKR pergi, gereja hampir tiap hari, pelayanan aktif, baca Alkitab tiap hari. Tapi 5 tahun yang lalu, Pak. 5 tahun yang lalu. Sekarang ya syukur-syukur sebulan sekali, Pak. Itu pun kalau ditelepon. Bukan begitu, saudaraku. Lapar dan hausnya terus, ya, konstan sampai detik ini. Present time, ini istilahnya sini present time, ya. Kalau bahasa ini present time nih. Kalau dari secara grammar ini haus dan lapar ini adalah present time. Jadi bahkan lebih terperinci lagi continuous, present continuous tense, berarti sedang dilakukan, sedang terjadi yang Tuhan mau. Bukan masa lalu, bukan masa depan. Sekarang saat ini kita sedang apa? Sedang haus nggak? Sedang lapar nggak akan kebenaran? Itu yang Tuhan mau. Sehingga memperlihatkan gejala kehidupan rohani yang sehat, saudara-saudaraku. Jadi kita mau, ya, yang lalu biarlah berlalu, amin. Jangan kenang yang dulu, hebat lahir baru dulu, 3 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini gimana? Kita check up.
kondisi kerohanian kita? Sudah seperti 5 tahun yang lalu kah? Ya kan? Cek doa kita, masih berapi-rapi kah? Ya, doa kita, baca firman-Nya masih, matanya masih begini enggak? Ya, wah, atau gimana? Nyanyinya gimana? Masih anu enggak? Nada tinggi enggak? Nyanyinya kan? Atau nada rendah? Nah, itu nada rendah. Kalau nada haleluya, kan? Nah, seperti Pak Edi tadi kan? Itu gejala, satu gejala rohaninya masih kuat nih. Wah, mantap ya. Ya, nada tinggi dia nyanyi kan, berarti otot rohaninya nih segar ya, segar. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi haus dan lapar di sini kita mau ya terus menerus ya, stabil, konstan, bahkan ditingkatkan terus, jangan pernah puas. Sampai kapan? Ya sampai kita, Tuhan Yesus panggil kita, sampai kita kembali kepada Bapa di surga, itu baru nggak ada lapar dan haus lagi, sudah dipenuhi langsung ya, disempurnakan. Kalau bertemu Bapa udah di situ. Tapi kalau kita masih ada di dunia ini, terus jaga ya rasa lapar dan haus akan kebenaran itu, jangan lengah sehingga hilang gairah kita akan hal-hal rohani ya, dingin dan tidak semangat lagi tentang hal-hal yang rohani ya, tentang Tuhan Yesus, tentang Bapa, tentang Alkitab, tentang firman, tentang nyanyi-nyanyian, tentang wah semua aja pokoknya yang berhubungan dengan kebenaran ya. Jangan sampai kita kehilangan gairah itu ya, passion itu, gairah itu ya. Ini gairah yang positif ya, gairah yang dianjurkan oleh Tuhan untuk terus kita jaga ya. Bukankah ada gairah-gairah yang lain ya di dalam hidup ini, bukan ya, gairah-gairah yang negatif ya. Jangan kita mati gairah rohani kita gara-gara kalah dengan gairah-gairah yang negatif itu. Firman Tuhan katakan apa? Kenapa firman yang ditaburkan itu di tanah itu bisa mati? Karena kalah oleh apa? Gairah yang lain, yaitu keinginan dunia ini, kenikmatan dunia ini, kekayaan dunia ini, sehingga firman tuh benih yang tadi sudah agak hidup rontok langsung, kalah dengan gairah yang tadi itu, yang duniawi. Ya Tuhan mau kalau kita benih itu bisa subur, tumbuh ya, berbuah berkali lipat, kali ganda. Nah, benih itu ya harus kita apa? Ya itu hidup terus ya. Jangan sampai kalah oleh gairah ya. Bukan berarti tidak boleh urusan duniawi ya. Bukan berarti nggak boleh cari nafkah, cari kehidupan. Itu kan gairah-gairah duniawi. Nah, mau hidup yang layak ya, ekonomi segala kita boleh saja segala. Gairah-gairah seperti itu. Cari peluang bisnis itu kan gairah. Cari peluang bisnis, cari gimana biar untung, boleh-boleh saja ya. Tapi jangan sampai itu mengalahkan ya gairah kita untuk hal-hal yang rohani ya. Lebih tegas lagi Tuhan Yesus katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dalam kerajaan Allah itu ada prinsip prioritas. Mana yang lebih dulu? Prioritas, bukan itu salah, tapi prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan berarti kita karena begitu haus dan lapar akan kebenaran melupakan hal yang duniawi, bukan juga seperti itu ya. Tetap kita buat prioritas dalam hidup kerohanian kita, baik juga secara jasmani, saudaraku. Jadi mari kita akan lihat berikutnya. Saya akan perinci siapa saja yang termasuk kebenaran di sini ya. Jadi haus dan lapar, apa saja kebenaran. Ini kan masih umum ya. Kebenarannya di sini kan dalam bahasanya dikaiosune. Jadi bukan aletheia. Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus bilang seperti itu. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Jadi kata kebenaran situ itu aletheia. Yesus bilang, akulah aletheia. Nah, kebenaran di situ ini kan sama nih dalam bahasa Indonesia terjemahannya. Yohanes pasal 14 ayat 6 kebenaran juga. Sini Matius pasal 5 ini kebenaran juga. Padahal dalam bahasa aslinya itu berbeda ya. Kebenaran yang menurut ucapan Tuhan Yesus Yohanes pasal 14 ayat 6 itu aletheia. Kebenaran yang sini itu dikaiosune. Ya, jadi bedanya apa? Ini sedikit tambahan bagi kita. Jadi kalau aletheia itu lebih makna asli. Kebenaran yang original, yang otentik, asli. Jadi Yesus itu asli.
Nggak ada tipuan, nggak ada pura-pura, nggak ada bohong, itu asli, otentik. Aku otentik. Kalau yang lain palsu, Yesus bilang. Jadi kalau mau sampai ke berapa, ikut yang asli. Kalau ikut yang palsu, masuk ke neraka. Ya. Jadi otentik di sini. Tapi di sini kebenaran secara luas, di kayu ini luas. Di dalamnya ada apa? Di dalam kebenaran di sini itu ada Bapa di surga, Bapa yang benar, ada Tuhan Yesus, ya. Dalam kebenaran itu ada Tuhan Yesus juga, ya. Ada firman Allah juga, itu kebenaran, ya. Kerajaan Allah itu juga kebenaran, ya. Ibadah-ibadah kayak gini itu juga kebenaran, ya. Bersekutu bersama saudara-saudara seiman itu juga kebenaran. Jadi lebih luas, ya. Lebih luas daripada Alitia tadi, ya. Jadi pokoknya prinsip-prinsip, pedoman-pedoman yang diajarkan oleh firman Tuhan, itulah kebenaran, ya. Jadi kalau kita haus dan lapar akan Allah, itu kebenaran juga. Haus dan lapar akan Yesus anaknya juga, kebenaran juga. Haus dan lapar baca Alkitab, kebenaran juga. Haus dan lapar nyanyi-nyanyi pujian, kebenaran juga. Haus bersekutu bersama, kebenaran juga. Kalau kita makan, minum semua itu menjadi bagian gaya hidup kita sehari-hari, Tuhan Yesus berjanji kita akan berbahagia. Amin. Berbahagia, blessed. Jadi berbahagia dalam arti apa? Kita secara rohani kita puas, ya. Kita secara rohani kita full, ya. Kita berkenan kepada Bapa. Dan kebahagiaan yang dimaksud Tuhan Yesus ini tidak tergantung oleh apapun materi yang ada di sekitar kita, di luar kita. Jadi saya mau katakan, sekalipun ya secara efek kita nggak punya apa-apa gitu. Mungkin uang seadanya saja, tapi kalau kita hidup dalam kebenaran ini, kita berbahagia. Amin. Jadi kebahagiaan itu yang Tuhan Yesus tidak tergantung oleh apa yang kita miliki secara materi, nggak tergantung. Suasana kebahagiaan itu kuat, permanen, karena Tuhanlah yang memberi itu, sukacita itu. Jadi nggak masalah seberapapun harta kita, seberapapun materi kita, kalau kita hidup dalam kebenaran seperti ini, happy saja, saudara. Amin. Happy terus, karena ini kebahagiaan yang sejati, ya, kebahagiaan yang sejati yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita, saudara. Jadi apa saja kebenaran itu? Allah Bapa, itu kebenaran, ya. Yesus Kristus anak yang tunggal, itu kebenaran. Firman Allah, kerajaan Allah, ya. Persekutuan saudara-saudara seiman. Kalau kita nggak rindu bersekutu, nanti itu tadi rasa lapar haus tuh nggak ada lagi tuh, ya kan? Rindu bersekutu sini, sama-sama menyapa, nyanyi sama-sama. Wah, itu hidup dalam kebenaran, saudara. Jadi mari pagi ini kita kembali diingatkan, amin. Kita introspeksi, ya, sejauh mana kita rasa lapar dan haus kita dalam hati kita, apakah masih ada tanda kehidupan, kan? Apakah masih ada gejala-gejalanya, ya? Kita cek, ya, seberapa lapar haus kita akan kebenaran ini. Jadi puji Tuhan, saudara yang kasih. Saya akan akhiri. Jadi kondisi lapar dan haus ini kita harus tetap jaga, amin. Jaga terus, ya, stabil. Kalau belum meningkat, ya. Tidak ada istilah master, udah level tinggi, enggak. Kalau kita seperti anak-anak terus saja, tapi secara rohani di hadapan Bapa kita seperti anak-anak saja, seperti orang nggak tahu apa gitu. Itu lebih bagus, ya. Kita polos di hadapan Bapa, polos di hadapan Tuhan, nggak merasa sudah level rohani sudah tinggi, enggak. Kalau sudah level rohani sudah tinggi, berarti sudah mapan nih. Nah, ini bahaya, ya kan? Kalau sudah merasa mapan rohaninya, berarti udah kenyang, kan? Nah, kenyang dia. Udah tahu firman Tuhan. Nah, gitu, bahaya nih, ya. Apalagi yang sekolah-sekolah tinggi tingkat doktor, itu bahaya. Kalau dia sudah dipenuhi teologi yang begitu tinggi, tidak seimbang, sifat kekanak-kanakan itu hilang di hadapan Bapa. Dia jadi menggurui Tuhan, mengajari Tuhan Yesus nanti. Tuhan Yesus salah. Gitu. Harusnya gini Tuhan Yesus ngajarnya. Sudah tingkat dokter. Dia mengkritik Tuhan Yesus, ya. Nah, karena udah hilang kerohaniannya, lapar haus udah permanen, mapan, sudah tingkat tinggi, mahir. Itu bahaya. Orang-orang seperti itu nggak akan berbahagia. Karena
Janji kebahagiaan ini hanya untuk orang yang lapar dan haus, merasa lapar dan haus. Kalau enggak akan terpenuhi. Gimana orang sudah kenyang kasih makan, benar kan? Dia nggak haus, dia merasa nggak haus, dia merasa nggak lapar, kasih makan, nggak akan diambil kan? Dibuang sama dia. Nah, jadi berbahagialah kita kalau kita masih lapar dan haus, karena janji ini untuk kita semua ya di tempat ini pagi ini. Puji Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Kita nanti akan melanjutkan ke berikutnya. Jadi ini ada total itu 8 ya karakter ya. Kita sudah 4, jadi bagi 2, jadi 4 ini saya mau katakan lebih kepada ke dalamnya ya. Nanti yang 4 sepertinya agak ke eksternal ya, keluar ya, hubungan dengan sesama dan sesama Allah. Jadi pokoknya mantap dah, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kita kembangkan ya karakter warga kerajaan Allah ya. Baiklah, saya akan akhiri dengan doa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini, untuk firman-Mu Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan dalam Matius pasal 5 ayat 6 melalui hamba-Mu ini Tuhan, yaitu tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon Tuhan, mungkin kami kurang gairah lagi akan Engkau, kurang semangat lagi akan Engkau. Kami mungkin merasa tidak lapar, merasa tidak haus, kami sudah merasa cukup Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mohon oleh Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami Tuhan untuk menjaga rasa lapar, rasa haus akan Engkau. Kerinduan seperti merindukan seorang kekasih Tuhan, datang kepadamu Tuhan Yesus. Seperti rusa yang rindu alir Yesus. Kami mau berikanlah Tuhan kepekaan seperti itu kepada kami Tuhan, sampai Tuhan Yesus nanti datang memanggil kami atau menjemput kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.